Selamat pagi, Mas Ali. Langsung masuk ya. Kita masih di Pattaya. Di hotel apa ya? Halo, selamat pagi. Hotel apa ya? Kita di lantai 4. Upaya Resort. Upaya. Ada jangan kira Upaya Resort. Ya. Kita di lantai 4 jadi ada view-nya. Ini bawahnya ada kolam renang. Tapi saya nggak mandi. Nggak mandi di kolam renang. Sudah mandi kita. Nah ini ada Bapak Tugiwan. Tugiwan. Mesin. Halo. Coba diwawancarai. Bapak Agus Tugiwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Hari ketiga ya Pak. Ya. Kita akan Kerajaan dan juga menyusuri pantai Pattaya ya Pak. Bagaimana Pak kesan-kesannya setelah ikut bisnis masa dan mendapatkan reward ke luar negeri? Alhamdulillah ya. Yang pertama saya ucapkan pada brand saya ya yang telah menggunakan bisnis masa, Pak Suranto, Pak Ito, Pak Budiarto ya. Hingga saya sekarang ini juga mitra-mitra saya ya. Jadi pesan dan kesan yang saya rasakan itu sebelumnya saya hanya mempunyai impian bahwa saya pengen jalan-jalan, tapi sebelum di NASA itu pengen jalan-jalan tahu entah kemana. Tapi setelah saya masuk NASA, saya juga mempunyai keinginan besar, yaitu pengen keliling seluruh Nusantara ya, bahkan luar negeri. Yaitu alhamdulillah terwujud lewat NASA, yaitu perasaan yang tidak yang sangat menyenangkan sekali, yaitu saya seorang tukang mie ayam itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu satu perasaan sangat luar biasa sekali, dan ini saya pertama naik kapal terbang dan ke luar negeri. Pesannya untuk mitra-mitra NASA semua yaitu tetaplah bangun NASA, bangun Vital Sign, ikuti KD Plus, terus lemes sama plan. Pasti Anda bisa nanti keliling dunia dan bisa umroh ya untuk orang tua atau Anda sendiri. Tahun berapa ya? Saya masuk NASA itu tahun 2011 cukup lama, tapi saya tetap konsisten, tetap baik, tetap semangat karena saya mempunyai impian ingin membahagiakan orang tua dan orang lain ya. Target umrohnya besok kita tahun berapa ya? 2022 yeah. Saya umroh insya Allah bisa, asalkan yang pertama yaitu PM qualified ya. PM qualified biasanya kan yang 120.000 pp, terus mempunyai kaki 4 5.000 itu dapat poin 2, nanti dikumpulkan menjadi 40 poin, nanti Anda bisa umroh. Oke, terima kasih. Motivasinya dan saran pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul untuk jalan-jalan ke luar negeri ya Pak ya. Terima kasih. Semangat pagi. Yes. Oke. Halo, semangat pagi. Kami masih berada di Pattaya, Thailand ya, bersama dengan Bapak Diamond, Pak Suranto. Ya. Bagaimana perasaannya Pak setelah mengikuti NASA Reward ini dan bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri? Ya alhamdulillah banget ya, yang nggak nyangka lah, nggak nyangka saya backgroundnya orang yang bapaknya ya, dagang bakso dulunya, ya nggak nyangka sama sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Ya alhamdulillah berkah di NASA, bangun bisnisnya jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang paling berperan dalam bisnis Pak? Ya tentunya Upland ya, Upland itu sangat berperan. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali kepada
aplen-aplen yang sudah membimbing, sudah mengenalkan rasa, sehingga saya seperti ini bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya, alhamdulillah ya, menikmati passive income yang dulunya itu sangat mustahil sekali kalau jalan-jalan ke luar negeri itu, wah, nggak ada di bayangan pikiran saya kayak gitu. Ya alhamdulillah berkah dinasa. Kemudian kesannya Pak, apakah Bapak baru pernah naik pesawat atau sudah pernah dulunya? Wah, Gimana rasanya gitu Pak, iya, pengalamannya? Ya, ini pertama kali saya naik pesawat terbang, ya, saya deg-degan ya. Deg-degan gimana ya, alhamdulillah ya baik-baik saja. Ya senang sekali rasanya ya. Seorang awalnya dulu udah bakso, nggak nyangka bisa naik pesawat terbang. Ya alhamdulillah pernah bisnis masa sehingga bisa naik pesawat terbang, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pesan dan kesan buat pesan untuk para mitra yang masih berjuang belum menikmati passive income. Ya tentunya tetap semangat, terus konsisten membangun bisnis NASA. Jangan lupa itu anut bersama plan ya, karena plan itu sangat penting sekali. Di saya pribadi, ya bangun bisnis NASA lah, segera bangun bisnis NASA, aset bisnisnya jangan hanya sekedar hanya jualan saja. Kalau jualan saja tidak akan bisa jalan-jalan ke luar negeri, apalagi besok tahun depan mau ke Eropa dan umroh. Nah, jadi kalau jualan saja ya tidak mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Makanya bangun aset, bangun bisnis, ya, talsen ya itu penting. Ikuti aja apa kata Aplen, manut, lemas, sudah itu kuncinya. ATPJ lah, amati, tiru, plek, jiplek. Udah sih kayak gitu aja. Jadi tetap semangat yang masih berjuang, yakin bisa nanti bisa lah jalan-jalan bareng bersama Aplen ya. Yakin pasti bisa. Semangat, never give up. Terima kasih banyak. Ya. Nah, ada lagi yang seperti ini, betul? Tidak tertarik dengan NASA atau MLM NASA karena trauma atau negatif thinking terhadap MLM karena info-info negatif yang dia dapatkan. Betul? Banyak orang trauma karena dulu pernah gagal di bisnis ini. Trauma karena mendengarkan info negatif. Gitu. Belum melakukan pun sudah trauma. Ada. Karena nih, belum pernah, tapi trauma. Aku trauma bener sama MLM. Sudah pernah ikut? Belum. Loh kok bisa trauma? Lihat tetanggaku. Loh emangnya tetanggamu kenapa? Dulu itu punya rumah, punya mobil, punya motor. Kok hilang semua gara-gara MLM ya? Waduh. Nah, trauma dia. Karena melihat tetangganya. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau ikut MLM yang benar, umumnya tidak separah itu. Biasanya kalau sampai menjual motor, menjual rumah, menjual mobil, nggak adakan sertifikat rumah, biasanya adalah money game atau semi money game, bukan MLM. Member get member, betul? Kalaupun ada produk, produknya hanya untuk formalitas. Bukan utama, bukan untuk menjual produk. Basicnya bukan konsumen, tetapi member get member. Dan ciri khas money game adalah pendaftarannya mahal. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta,
ada yang 10 juta, dan biasanya ada kapling-kaplingnya. Betul enggak? Ini kalau jadi member 2 juta. Tinggal mau ambil berapa kapling. Kok kayak perumahan ini. Gitu. Nah, binary, kanan kiri, seimbang. Anda bisa booking level 1, level 2, level 3. 1, 2, 4. Berarti 7 kapling, kalikan 2 juta, 14 juta. Kalau level 4, ya, 1, 2, 4, 8. Berarti 15 kapling. Oh, ngeri banget ini. 15 kapling kalikan 2 juta, 30 juta. Kadang tanpa produk. Ini manekin. Betul? Ini manekin. Oke, pertama, sampai berapa? Kok saya mau ambil sampai level sekian? 200 juta, jual rumah atau sertifikat gadekan. Ya, begitu 200 juta dia dapatkan untuk mendaftarkan. Memang keluar bonusnya. Keluar 50 juta. Seneng loh ini buktinya. Saya punya bonus 50 juta, tapi daftarnya 200 juta loh ini. Ya toh? Berikutnya, pada tertarik, pada gabung. Dia terima 100 juta, masih tekor 50 juta, betul? Tapi begitu bulan ketiga, perusahaannya bubar. Perusahaannya gulung tikar, apa yang terjadi? Dia tekor 50 juta, rugi kan? Yang lebih parah lagi, downline yang dia ajak, belum mendapatkan apa-apa. Sudah setor uang, larinya kemana? Komplainnya kemana? Bukan ke perusahaan, ke Anda. Sudah kena 50 juta, dikomplain, dihujat banyak orang. Traumanya sampai sundul langit kalau seperti itu. Betul? Dan orang yang main seperti ini berbahaya, Bapak Ibu. Selain trauma, banyak orang yang dianiaya, diancam hanya gara-gara bisnis-bisnis yang seperti ini. Betul? Bahkan di Medan itu ada yang dibunuh. Karena model-model seperti ini. Begitu dikomplain, saya bukan perusahaannya, setahu saya kamu yang ngajak saya. Saya juga sudah jual tanah. Saya tabung sekian tahun, habis gara-gara Anda. Sampai ada yang dibunuh di Medan ini. Kan mengerikan. Nah, model-model bisnis money game seperti ini, atau semi money game seperti ini, yang membuat citra MLM, citra network marketing yang mendasarkan produk, yang mendasarkan repeat order karena konsumen, menjadi buruk citranya. Betul. Sehingga orang negatif semua terhadap MLM. Begitu NASA dikenalkan MLM ya, kita juga kadang ikut minder. Iya, nggak apa-apa ya, ini MLM ini kayak nggak pede, betul enggak? Seringkali kita nggak pede. Saya enggak sekarang. Bisnis MLM atau bisnis network marketing termasuk bisnis terkeren menurut saya. Ya, Mata Najwa pernah mengatakan bisnis paling prospektif nomor 1 network marketing. Gila enggak? 5 pilar bisnis apa? Salah satunya network. Sudah saya jelaskan di Rabu kemarin. Kenapa harus minder? Kenapa harus tidak percaya diri? Justru saya bangga. Saya bisa seperti ini karena networking kok. Betul? Tidak ada bisnis yang besar tanpa networking. Sudah. Anda jelaskan apapun tentang MLM ini secara detail. Mereka akan tahu, mereka akan mengerti. Oh, jadi itu money game. Lah iya. Itu money game. Begitu membernya berhenti, aktivitas merekrut berhenti, selesai. Apalagi tidak seimbang. Wah, kalau kanan kiri seimbang kan ada. Anda punya downline banyak, kalau nggak imbang ya nggak dapat apa-apa. Begitu ya. Nah, ketika kita jelaskan apa itu money game, apa itu semi money game, ya, maka mereka akan mengerti. Oh, ternyata selama ini saya salah mengerti. Saya salah memilih perusahaan. Iya. Network yang benar, network marketing yang benar, itu adalah berbasis produk yang menciptakan pelanggan-pelanggan yang fanatik dengan produk ini. Gitu. Ini bisnis yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, ada orang downline saya dulu pernah cocok dengan Viterna. Dia belum berani ternak lele sebelum memegang produk Viterna. Artinya apa?
dia menjadi pelanggan yang fanatik dengan produk NASA yang namanya Viterna itu. Betul? Nah, ada yang cocok dengan pasta gigi. Oh, boleh? Boleh. Saya kalau pakai pasta gigi NASA terasa bersih, karang-karang gigi saya kok juga bisa bersih ya. Setelah pakai pasta gigi NASA, pakai pasta gigi yang lain kok terasa hambar. Ya, toh? Artinya dia sudah tergantung pada pasta gigi NASA. Ini adalah pelanggan-pelanggan yang fanatik, yang selalu melakukan namanya repeat order. Betul? Nah, namanya repeat order berarti tiap bulan selalu ngomset. Kalau setiap bulan ngomset, artinya Anda punya penghasilan rutin. Itu namanya passive income. Ya. Nah, jadi orang trauma ini perlu Anda sadarkan kenapa dia trauma. Anda tanya, kenapa Bapak trauma? Ada pengalaman apa? Ada info apa? Anda gali semuanya. Iya Mas, tetangga saya, iya Mas, ini bla 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 bla. Jadi biasanya orang trauma itu karena korban business managing. Dan orang yang menjadi korban managing, dia akan cerita auranya negatif semua, betul. Dan karena tidak tahu, tidak pengalaman, dia mengatakan ini MLM, padahal bukan. Network marketing. Nah, yang di marketingnya apa? Produknya tidak ada kok. Dan seperti itu. Kalaupun ada produk hanya formalitas. Ini penipuan kalau sudah seperti itu. Yang jadi korban masyarakat. Nah, atau korban dari mereka yang mungkin ikut bisnis MLM seperti NASA, tetapi dia gagal karena tidak mau belajar dan mengikuti proses. Ada? Ada. Bisnis apa yang mau Anda tawarkan, Mas? NASA. Oh, NASA toh. NASA itu kan MLM toh? Iya, tetangga saya nggak sukses tuh, Mas. Dia ngomong. Betul? Tetangga saya tuh NASA, hidupnya biasa-biasa saja itu. Nggak ada perubahan tuh. Ya. Nah, bisa jadi karena tidak mau belajar dan mengikuti proses. Dikiranya kalau ikut NASA setelah daftar member terus sukses. Nggak ada ceritanya seperti itu. Betul? Coba Anda tanya mereka yang tidak berhasil di NASA ini, apakah mereka mempunyai waktu untuk NASA? Berapa jam waktu yang dia luangkan untuk NASA? Boleh Anda tanya. Saya pastikan tidak lebih dari 1 jam. Saya pastikan kadang tidak setiap hari memikirkan NASA. Hanya kala-kala saja. Seminggu sekali mikir NASA, bahkan sebulan sekali, bahkan tidak pernah mikirkan. Sejak bergabung. Ya bagaimana mungkin Anda berhasil? Nah, kalau Anda terima infonya dari orang-orang seperti ini, sudah otomatis info-info negatif, info-info Anda gagal di bisnis ini yang Anda dapatkan. Beda dengan kalau Anda bergaul dengan mereka yang sudah berhasil di bisnis ini. Ya, setidaknya diamond lah, atau emerald ke atas. Rata-rata mereka sudah menjalankan bisnis ini melalui proses. Ya, pahit getirnya dia sudah menjalankannya. Hasilnya sudah merasakan. Sehingga info-info bagaimana Anda sukses di bisnis NASA yang akan Anda dapatkan. Bukan info-info negatif. Ya. Anda harus mampu meluruskan itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya tahu Anda trauma. Saya tahu. Dan wajar Anda trauma. Seperti didukung di awal enggak apa-apa. Oh iya kan, bener kan? Jelek kan? Iya, betul. Trauma. Tetapi yang membuat Anda trauma itu ini loh. Money game, semi money game. Ya, ini yang membuat Anda trauma. Karena cara bekerjanya, sistemnya seperti ini. Sudah otomatis nanti yang paling bawah yang dirugikan. Begitu tidak ada member get member, tidak ada perekrutan distributor baru, Anda nggak dapat apa-apa. Tidak ada repeat order. Ya. Yang benar tuh yang bisnis seperti ini. Nah, buktinya mereka-mereka yang sukses karena seperti ini. Kan gitu. Ibu tiap hari gosok gigi enggak? Oh iya Mas, belinya di mana? Di minimarket. Nah, di NASA ada pasta gigi. Coba Ibu beli pasta gigi di NASA. Sabun mandi di NASA, sampo di NASA. Nanti kalau Ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan produk NASA, besok dapat uang kembalian. Kalau di minimarket dapat enggak uang kembalian? Oh tidak Mas, nah di sini dapat.
Kalau Anda lakukan ini, kemudian Anda ajarkan ke orang lain dengan cara yang sama, tahu-tahu Anda sudah peringkatnya diamond punya penghasilan puluhan juta. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Anda tidak mengeluarkan duit apapun kecuali duit untuk kebutuhan Anda sehari-hari, ya dipindahkan di produk NASA, selesai. Nah itu cara-cara menghandle bagaimana orang trauma. Siap Bapak Ibu? Oke. Baik, kemudian apa Bapak Ibu? Takut ditolak. Ya. Seringkali orang takut ditolak. Mau menjual takut ditolak, menawarkan peluang bisnis juga takut ditolak. Apalagi MLM, banyak yang trauma, ya. Anda pun sudah minder dulu mau menawarkan. NASA itu apa Mas? NASA itu produknya bagus. Iya, NASA itu apa Mas? NASA itu produknya bagus. Mau ngomong MLM aja nggak pede, ya. Karena kalau Anda, ini MLM, oh MLM ya, nggak mau kalau MLM, Anda trauma, takut ditolak seperti itu. Betul? Nah, Anda harus punya cara supaya Anda tidak ditolak. Kalau yang Anda hadapi orang-orang yang trauma MLM, ya Anda keluarkan kata MLM langsung menolak pribadinya, jiwanya udah langsung menolak dia, tidak mau saya. Kan gitu. Nah, makanya jangan gunakan MLM saat Anda memperkenalkan diri. Nanti boleh. Nah, seperti Pak Surya Dharma tadi, oh MLM toh, network toh, gitu, network toh, gitu. Ya, baru tahu. Nah, tapi sudah beda cerita ketika dia sudah termotivasi, mindsetnya udah benar, dia baru tahu aman. Tapi kalau belum tahu, dia traumanya yang keluar. Ya, Anda pasti akan takut untuk ditolak. Nah, ketika orang takut ditolak, maka dia tidak suka dengan bisnis ini. MLM ya, kayaknya sulit lah. Di sini banyak orang trauma, Mas. Saya takut ditolak nanti kalau ikut NASA. NASA MLM juga toh. Seperti itu. Nah, cara menghandlenya, ya, yang pertama, jangan gunakan kata MLM. Ya, yang Anda gunakan adalah bisnis yang tersistem misalnya. Bisnis yang tersistem. Yang namanya bisnis itu adalah jualan. Nah, karena jualan butuh produk. Produk yang menciptakan banyak pelanggan. Nah, di NASA ini varian produknya banyak. Mau menjual apapun bisa. Ya kan? Nah, Bapak tertarik di produk yang mana? Mulai produk rumah tangga, pasta gigi, kecap, deterjen, sabun mandi, sampo, dan sebagainya, kita ada parfum, dan sebagainya. Atau produk kosmetik, ada Moleskine, ada Lakoko, atau makanan kesehatan, nah, ada Herbagin. Nah, Anda jelaskan semua manfaatnya. Anda mau pilih yang mana? Kan gitu. Anda mau pilih yang mana? Nah, sehingga mindset-nya itu dibikin mudah dulu. Bahwa bisnis NASA itu mudah. Maka lihat video saya yang kedua. NASA itu mudah. Jangan membuat orang berpikir sulit dulu. Tapi dibikin mudah. Gitu. Ya, mudah. Kenapa kamu takut ditolak? Ada caranya supaya tidak ditolak. Ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Ya, kamu jualan dulu. Jangan prospecting. Jangan bicara MLM. Bangun personal branding Anda, gunakan alat dan sebagainya. Banyak cara. Ya. Lalu Bapak Ibu, Anda harus punya prinsip. Semakin ditolak, semakin dekat dengan yang menerima. Coba. Ada yang namanya hukum rata-rata. Ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Tapi syaratnya konsisten. Betul tidak? Semakin ditolak, semakin dekat dengan yang menerima. Coba, kalau Anda punya 10 prospek, orang yang menerima Anda itu orang ke-10. Kalau Anda pertama ditolak, semakin dekat tidak dengan yang ke-10 ini? Semakin dekat. Ditolak 2 kali, tinggal 8. Ditolak 3 kali, tinggal 7. Hukum rata-rata Anda 10:1 akan seperti itu. Orang ke-10 baru menerima Anda. Ditolak 5 kali, Anda harus tanamkan dalam diri Anda, tinggal 5. Semakin dekat yang menerima. Ditolak 7 kali, tinggal 3.
Betul? Ditolak 9 kali. Ini yang terakhir pasti. Nah, yang ke-10 baru Anda diterima. Si prospek Anda menerima. Tetapi untuk bisa sampai ke 10 ini butuh yang namanya konsistensi. Tidak pernah menyerah. Maka hukum rata-rata ini berlaku bagi mereka yang konsisten. Bagi yang tidak konsisten ya sorry to say, maaf. Ya, baru ditolak 2 kali, ya, langsung down. Ya, baru 2 kali loh ditolak. Padahal hukum rata-ratanya dia 10. Baru ditolak 5 kali, seolah-olah seluruh dunia sudah menolaknya. Sulit mas, saya sudah berkali-kali ditolak. Kayaknya enggak ada yang tertarik lah dengan bisnis NASA. Lah kamu ditolak berapa kali? 5 kali. Lah sak donya perang miliar mas. Di kampungmu ada berapa ratus orang, ditolak 5 kok seluruh dunia menolak Anda. Kan tidak logis. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi hukum rata-rata, ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Syaratnya Anda harus konsisten. Itu saja. Ya. Yang kedua, ditolak atau tidak ditolak, itu tergantung jam terbang. Betul? Jam terbang dan personal branding Anda. Tergantung jam terbang. Ya. Ketika jam terbang Anda tinggi, cara menjelaskannya juga bagus, kemudian teknik closing-nya juga bagus, detail, menarik, atraktif, sensasional, offering, ya toh. Dalam menawarkan Anda juga pinter, dalam berbicara juga pinter, melobi dan sebagainya, itu jam terbang. Hukum rata-ratanya makin bagus. Kalau awal-awal gabung mungkin 21. Begitu gabung, belajar jadi 11. Begitu jam terbang Anda tinggi, mungkin 2:1. Ya, prospek 2 yang nolak 1, yang terima 1. Bisa? Bisa. Nah, kalau personal branding, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Anda diam saja didatangi prospek. Betul? Saya sudah mengalami pada tahapan itu. Orang tak prospeknya datang sendiri minta gabung. Enggak gila ini. Dan ini sudah beberapa kali, ya, saya tidak pernah merospek teman-teman sekolah saya dulu waktu SMA, ya, SMA di Mertoyudan. Tiba-tiba telepon saya, saya lihat kok kamu hidupmu beda, ya, kehidupan finansialmu kok dahsyat sekali ya. Kami teman-teman pengen kenal apa bisnismu dan pengen ikutlah. Oh siap. Akhirnya saya undang, ya, di suatu tempat, lalu di situ yang datang kurang lebih 10 orang. 10 orang yang gabung 12 orang. Kenapa? Karena 10 orang itu gabung semua, ya toh? Sorry, bukan 10, tapi 9 orang, yang 1 pamit, ya toh? Pamit, saya ada acara ya nggak bisa lanjut, ya oke. Tinggal 9 gabung semua, dalam perjalanan tambah 3 jadi 12. Karena, malu ya, ikut ya, 12 orang. Itu. Kenapa? Karena personal branding. Gitu. Ada lagi, datang satu tim. Pak Ardi, saya lihat kok bisnis NASA Bapak berkembang ya. Kami memutuskan untuk ikut NASA. Siapa Pak? Saya dan tim, 13 orang langsung gabung Pak. Ya. Di meja bawah itu pendaftarannya yang ngurusin Mas Danang. Ya, kemarin juga datang hari Rabu kemarin dan langsung pengen stokis ya. Nanti dulu baru gabung kok stokis saya begitu. Nah, seperti itu. Ya. Artinya apa? Kalau personal branding Anda jadi, kemudian jam terbang Anda luar biasa, prospecting itu bukan sesuatu yang sulit. Sehingga jangan pernah takut ditolak. Ya. Jangan pernah takut ditolak. Ya. Semakin dekat dengan semakin ditolak, semakin dekat dengan yang menerima. Itu prinsipnya. Jangan pernah takut ditolak. Ditolak itu biasa. Ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Itu sudah hukum alam, itu sudah hukum rata-rata. Anda di angka berapa hukum rata-rata Anda? 20:1, 10:1, 5:1, atau 1:1, atau tanpa prospek
pada datang prospeknya. Tahapannya kan begitu, Bapak Ibu. Betul? Nah, kalau Anda ngomong saja belum bisa, masih gemetaran personal branding belum jadi, mungkin 50:1 ya bisa jadi. Prospek 50 yang gabung 1, yang 49 menolak, bisa jadi. Tapi untuk bisa sampai ke 1 yang menerima, butuh konsistensi. Itu rumusnya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ditolak. Bawa saja ke pertemuan, biar upline yang punya pengalaman yang menjelaskan. Sehingga kemungkinan ditolaknya rendah. Kan gitu? Jangan still yakin. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya lah. Poin itu apa? Ya saya juga belum tahu. Kan aneh ini. Ya toh? Maka biarkan upline yang punya pengalaman, yang punya personal branding yang akan menjelaskan. Tidak bisa menjual. Betul? Dia mengira bahwa bisnis ini harus punya kemampuan menjual. Lah kalau hanya mereka yang bisa menjual yang sukses di NASA, repot. Betul? Ya. Harus dijelaskan. Sasaran kamu apa? Kalau aktif income memang kamu harus pintar menjual. Ya, tapi itu aktif income loh. Kalau kamu nggak menjual nggak dapat duit. Tapi untuk sukses di NASA tidak harus pintar jualan. Anda harus sasarannya passive income. Tidak harus pintar menjual. Caranya harus membangun aset, yaitu membangun jaringan. Kan itu. Anda jelaskan. Ini loh, network marketing. Intinya begini loh. Coba, kalau Anda punya jaringan, dan jaringan Anda itu adalah orang-orang yang fanatik dengan produk NASA, ada yang fanatik dengan Moleskine, ada yang fanatik dengan Labuko, ada yang fanatik dengan Rosvi, ada yang fanatik dengan Detu, ada yang fanatik dengan Maurut, ada yang fanatik dengan pasta gigi, Viterna, dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang ada di dalam jaringan Anda itu adalah pelanggan-pelanggan yang fanatik, tiap bulan repeat order, ya itu namanya Anda punya penghasilan namanya passive income. Anda tidak harus menjual. Siapa bilang untuk sukses di NASA itu harus pintar menjual? Tidak. Kalau sasaran adalah network marketing, passive income, Anda tidak harus pintar menjual. Kalau Anda pintar menjual, bonus. Kan gitu saja. Ya. Pintar menjual, alhamdulillah. Tidak pintar menjual, tidak masalah. Intinya itu. Anda kasih contoh-contohnya. Saya, Crown Diamond, tidak menjual sama sekali. Saya hanya tutup poin, itu pun saya pakai sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tahu-tahu rekening saya nambah 50 juta itu. Nah, misalnya seperti itu. Coba. Apakah saya menjual? Tidak. Faktanya saya tidak menjual. Tapi jaringan ngomset. Kenapa? Karena jaringan saya terdapat banyak orang-orang yang fanatik dengan produk-produk NASA. Selesai. Tidak ada alasan untuk pinter menjual. Jadi kalau Anda ketemu prospek yang alasannya seperti ini, solusinya sederhana. Arahkan mindset ke tentang passive income. Membangun jaringan, mendatangkan prospek ke pertemuan, menjadi usung tor, ya, membawa prospek ke pertemuan-pertemuan yang diadakan upline, home sharing, dan sebagainya. Tanpa menjual, jaringan Anda berkembang, selesai, bisnis Anda akan berkembang. Faktanya begitu. Betul? Faktanya memang indahnya bisnis ini adalah tutup poin memenuhi kebutuhan sehari-hari, di jaringan Anda semua terduplikasi. Itu sudah dasar bisnis ini. Sudah luar biasa. Tidak harus pintar menjual, hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari, selesai. Baik. Tidak punya pengalaman atau tidak mampu, betul? Sering? Oh, saya tuh belum pengalaman ya di bisnis seperti ini. Kayaknya berat lah saya untuk ikut bisnis ini. Boleh seperti itu? Ya itu alasan. Ya. Jadi upline-upline Anda kan sudah punya pengalaman, betul? Mereka sudah membuktikan menjadi Crown Diamond. Tentu saja mereka sudah punya pengalaman yang tinggal Anda ikuti. Maka sering muncul ikuti apa kata upline. Jangan merasa sudah pinter, kan gitu. Banyak orang tidak berhasil karena merasa sudah pinter. Ya, lalu mencari jalannya sendiri, kan gitu. Kan konyol. Ibarat naik gunung itu sudah ada yang membuktikan sampai puncak, jalannya sudah dibikinkan. Tinggal ikuti jalan itu sampai puncak, selesai. Enggak percaya, bikin jalan sendiri ya, kejegur jurang.
Kan gitu. Nah, pertemuan-pertemuan pendidikan-pendidikan yang ada di NASA itu sebetulnya rangkuman pengalaman-pengalaman para upline kita yang sudah berhasil menjadi Crown Diamond. Ya, ditulis kemudian diajarkan dalam pertemuan-pertemuan, entah itu klub distributor inti atau apapun. Ya, home sharing, mereka akan menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sangat teruji. Ya, fakta empirisnya membawa mereka berhasil menjadi Crown Diamond, gitu loh. Ikuti saja Pak kata upline. Ikuti, gelundung sajalah dengan sistem yang ada. Tahu-tahu Anda akan Crown Diamond itu. Kan gitu. Tapi jangan merasa pinter lalu tidak ikuti kata upline. Terlalu percaya dengan pikirannya sendiri, caranya sendiri, padahal dia belum Crown Diamond, kan begitu. Nah, simple kok, kan gitu. Terlalu pede ya toh, akhirnya malah tidak sampai. Ya. Dengan melakukan maka punya pengalaman. Pengalaman upline sudah diwariskan ke kita. Kita tinggal ikuti. Ketika kita mengikuti, kita juga menjadi punya pengalaman yang mungkin ada pengalaman tertentu yang upline tidak alami. Betul? Karena yang namanya ilmu itu selalu diupdate, selalu berkembang. Ya toh? Zaman saya dulu berbeda dengan zaman sekarang. Dulu nggak ada Google. Google kan 2004, betul kan? 2004 pun belum masuk Indonesia. Ya toh? Facebook belum ada, Instagram belum ada, sosial media ini belum ada. Ya tantangannya berbeda, kan itu. Nah, saya pun harus banyak belajar dengan sesuai zaman supaya saya punya pengalaman yang bisa saya bagikan ke jaringan. Kan begitu. Jadi dengan melakukan kita punya pengalaman. Jadi kalau ada alasan tidak punya pengalaman, ini Anda harus mampu menyelesaikan solusinya. Gunakan pengalaman upline. Ikuti apa kata upline. Sudah, ikuti saja. Upline bilang, adakan home sharing di rumah. TV yang di ruang makan pindah ke ruang tamu, pindah ke garasi. Undang tetangga kanan kiri untuk home sharing. Materinya, lihat video. Sudah. Atau undang upline ke rumahmu. Banyak. Ikuti apa kata upline. Siap Pak upline. Nah, kan gitu. Jangan, oh enggak, bukan itu Pak upline. Wah, saya punya cara yang cantik ini. Begini. Tengah-tengah jalan berhenti ya. Enggak jalan. Dan itu banyak yang seperti itu. Ya saya biarkan, biar tahu gitu loh. Nah, caranya sudah ada, tinggal ikuti selesai kok. Cari cara sendiri yang belum teruji. Nah, ya tak? Baik. Bagi para perintis, mereka belajar dari pengalaman yang telah dilakukan. Ya, Pak Ali, Pak Agung, saya dulu termasuk awal-awal Pak Agus Anwar belajarnya dari mana? Ya dari melakukan punya pengalaman. Terus kebentur-bentur, ya sudah kalau salah jalan ya dievaluasi. Besok jangan dilakukan lagi. Oh cara ini efektif, tulis. Oh cara ini gagal, tulis. Cara ini efektif. Yang kita ajarkan ke downline itu yang berhasil, jangan yang gagal diikuti gitu loh. Ya. Nah itu makanya ikuti kata upline, karena upline sudah punya pengalaman lebih dulu dan terbukti menjadi Crown Diamond. Dan karena sudah menjadi Crown Diamond, dia tahu cara yang paling efektif untuk secepatnya jadi Crown. Kan begitu. Kalau dulu Crown harus 3 tahun, 4 tahun, sekarang bisa 6 bulan, why not? Anda kenapa harus nunggu 3 tahun? Nah caranya ada kok. Kan gitu. Pengalamannya ada kok. Tinggal Anda punya waktu atau tidak. Kan gitu. Kalau dulu butuh 4 tahun, 5 tahun karena belum ada yang mengajari. Sehingga ya cari jalur, kadang gagal, kadang berhasil, dievaluasi. Nah sekarang Anda sudah lihat, mereka-mereka yang berhasil sudah tahu caranya untuk menjadi Crown Diamond. Ikuti saja apa kata upline. Ikuti komitmen, punya prioritas, luangkan waktu 2 tahun pertama, minimal 8 jam sehari, selesai. Anda akan segera Crown Diamond. Wis toh, manut aku wis. 8 jam sehari, 2 tahun, 3 tahun, jaringan Anda berkembang. Segera Diamond. Kan gitu. Kalau sudah Diamond, sudah punya penghasilan passive income, itu di awal Anda menjadi seorang miliarder. Pasti itu. Anda kalau bisa punya penghasilan 50 juta sebulan dari NASA itu passive income berdasarkan repeat order jaringan yang menjalankan bisnis ini dan sudah
fanatik dengan produk NASA, penghasilan 50 juta itu tidak akan pernah turun, bahkan cenderung naik terus. Nah, kalau sudah punya 50 juta sebulan, untuk istri 15 juta yang 35 diinvestasikan di properti misalnya, Anda akan cepat jadi miliarder. Apalagi kalau Anda tahu caranya berinvestasi. Gitu. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda crown diamond 50 juta per bulan. Caranya ikuti apa kata Aplen, udah gitu aja. Manuto, wis gitu aja. Ya, terutama yang belum punya pengalaman. Ikuti kata Aplen. Siap Bapak Ibu? Tidak punya bakat bisnis. Pernah dengar seperti itu? Ya, aku tuh nggak bakat bisnis sih. Wah, bisnis selalu gagal terus. Dodolan apa mesti tekor. Jualan apapun mesti tekor. Saya itu memang nggak bakat bisnis. Nggak mau lah, trauma. Sudah, saya tak kerja aja bulanan gajian gini sampai tua ya nggak apa-apa. Yang penting bisa makan. Ada yang seperti ini? Nah, dia trauma karena mencoba bisnis apapun selalu gagal. Sehingga dia trauma dan dia langsung punya kesan negatif dengan dirinya sendiri. Penjara mental. Saya tidak punya bakat bisnis. Keren? Mental yang luar biasa ini. Ya, banyak orang seperti itu. Takut. Saya kadang-kadang, aduh, saudara saya sendiri ya, saya tidak mau menyebutkan. Aset tanahnya banyak. Diajak kerjasama pun takut. Saya nggak punya uang. Loh, siapa yang nyuruh kamu punya uang? Asetmu itu dikerjasamakan. Oh, nggak berani. Aku tuh nggak bakat bisnis, nanti kalau tertipu gimana? Nah, itu penjara mental sudah. Kalau punya mindset penjara mental seperti ini, selamanya tidak akan pernah jadi. Benar apa benar? Jelas, karena dia takut kok. Ya toh? Saya takut deh punya impian 10 juta per bulan. Ngalamat bakal oleh penghasilan dari 10 juta. Wong membayangkan cita-cita aja takut. Ya. Saya yakini bahwa bakat itu hanya 1%. 99% usaha. Belajar. Betul apa betul? Nah, banyak orang yang tidak bakat, tapi katanya di NASA pada berhasil. Betul? Banyak sekali. Penjual Stone Pro, kelilingan, Pak Jokotung, nyatanya eksekutif diamond hanya 1,5 tahun. Ya kalau membawa prospeknya ke sini selalu hampir sering mendominasi pertemuan. Membawa sekian mobil, sekian bis ikut pertemuan semua. Gila enggak? Ya, kadang-kadang saya yang ngelus dodo, datang kantor tidur di panggung itu. Wah, banyak orang tidur di panggung ini karena sudah kehabisan kamar gitu. Nah, itu saya terenyuh betul itu dari Oku Timur, dari Sumatera Selatan membawa bis sampai di sini ikut pelatihan, luar biasa. Nah, seorang penjual es tungtung, Mas Hindu, seorang pedagang burung sekaligus pengamen. Oh, bisa berhasil kok. Ya toh? Ya. Nah, banyak entah itu guru, tukang becak, tentara, polisi. Oh, banyak yang di NASA ini dengan background-nya masing-masing. Ya, mereka punya alasan untuk tidak bakat bisnis, tapi nyatanya bisa berhasil. Ya, jadi bakat hanya 1%, 99% usaha. Nah, tadi lebih banyak pada prospecting, peluang usaha. Sekarang bagaimana menghandle keberatan-keberatan calon konsumen ya ketika dalam berjualan. Biasanya orang tidak membeli produk, itu kenapa alasannya Bapak Ibu? Yang pertama, so expensive, terlalu mahal produk kita. Alasannya itu. Sering seperti itu? Wah Mas sebenarnya saya tertarik, tapi kok mahal sekali ya? Kok harganya sekian ratus juta dulu, saya uangnya yang tidak ada, tertarik pada saya. Seringkali no money. Tidak punya duit. Tertarik tapi nggak punya duit. Wah ini murah ini, tapi saya nggak punya duit. Saya ngalami betul kalau yang nomor 2 ini. Ya, tentang itu peternak bebek itu. Beli peternak, besoknya saya datangi lagi, gimana Pak? Peternaknya, oh jelek Mas. Bajidul ya dalam hati. Nah, bawa prospek ya saya. Prospek yang saya bawa downline baru Mas. Downline baru gitu. Dia bilang gitu, langsung down ini. Bisnis NASA jelek memang, itu nggak ada bukti.
Lalu saya tanya, Pak, telurnya warna kulitnya apa? Biru tua atau biru muda? Biru tua, Mas. Ini ciri khas telur bagus. Kuningnya ini warnanya kuning atau oranye? Oranye, Mas. Ini ciri telur yang bagus ini. Saya tanya gitu. Loh, ini telur bagus, Pak. Kenapa Anda bilang Peternak tidak ada gunanya? Ya, tetap tidak menarik, Mas. Adonan saya kan makin suram, toh. Nah, tiba-tiba anaknya keluar. Masnya dari NASA ya? Iya. Wah, Peternaknya bagus sekali, Mas. Coba. Anaknya bilang bagus sekali, bapaknya bilang tidak ada gunanya, atau jelek. Loh, ini yang benar yang mana, Pak? Putranya bilang bagus, kok bapak bilang jelek, yang benar yang mana? Anaknya ngomong gini, ya benar bapak bilang jelek, Mas Ardi. Kenapa? Karena bapak nggak punya duit, takut disuruh beli. Coba. Ini kan pengalaman yang tak ternilai buat saya di lapangan. Artinya orang tidak closing karena tidak punya uang, bukan karena produk kita yang jelek. Betul? Punya uang tapi terlalu mahal, dia merasa ini terlalu mahal, juga tidak closing. Ya, sebetulnya mahal dan tidak mahal itu tergantung dalam hal Anda menjelaskan. Dalam hal Anda membuat dia tertarik atau tidak. Asas manfaatnya bagaimana. Ya, mahal tapi kalau ekonomis, mendatangkan untung buat saya, why not? Power nutrisi itu mahal, tapi begitu durian saya kasih power nutrisi 1 botol, nambahnya 20 butir. Nah, padahal mau saking, 1 butir tuh beli 1 botol cukup, sisanya 19, saya untung beli. Mahal enggak apa-apa, tapi saya tetap untung. Nah, jadi mahal atau murah itu tidak nominal sebetulnya. Bagaimana harga itu manfaatnya lebih besar dari yang saya keluarkan. Nah, itu maksudnya. Ya, itu artinya terjangkau. Ya. Kemudian no hurry, artinya tidak tergesa-gesa. Bagus sih produknya NASA, luar biasa. Duit ada, tapi saya belum butuh. Nah, ada enggak seperti itu? Tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, ini cara closingnya juga bagaimana membuat orang itu tertarik seakan-akan segera harus di-closing. Dia merasa saya harus segera beli. Itu teknik menjelaskannya nanti. Ya, oke. Nanti kita bahas. No need, tidak butuh. Bagus sih produk NASA luar biasa, saya akui luar biasa. Tapi saya tidak butuh, ya. Saya itu tidak punya tanaman ya Mas, mau saya beli untuk apa? Nah, itu. Apalagi Anda tawarkan Morskin. Kecantikan. Lah saya itu tiap hari maco lawak aku ireng kabeh, Mas. Morskin untuk apa? Nah, no need. Dia tidak butuh. Ya. No trust. Produknya bagus, menarik. Dia sangat tertarik tapi tidak percaya dengan Anda sebagai penjual. Closing enggak kira-kira? Enggak akan closing. Nanti kalau saya transfer uangnya enggak dikirim barangnya. Nanti uangnya saya serahkan, barangnya enggak sampai ke saya. Nah, aku tahu kamu kan preman, mana mungkin saya percaya sama kamu. Nah, jadi orang tidak beli karena masalah trust, tidak percaya. Unclear and not interesting explanation. Tidak jelas dan tidak menarik dalam penjelasannya. Bisa? Bisa. Barangnya sama, tetapi bisa kalau yang orang ini menjelaskan, dia tidak tertarik, tapi yang menjelaskan ini tertarik. Bisa enggak? Bisa. Karena ilmunya penawaran berbeda. Cara mengemasnya, cara menegosiasinya, cara menjelaskannya, jam terbang kalau sudah seperti itu. Ya, bagi mereka yang tidak biasa, tidak punya jam terbang, wah tingkat closingnya rendah. Tapi yang jam terbangnya tinggi, wah berbagai cara dia lakukan. Ya, tinggi. Kan gitu. Misalnya jualan D2. Misalnya D2 itu yang untuk pelangsing ini ya, yang warna orange itu. Nah, orang yang pintar jual adalah misalnya dengan demo. Wah, D2 dengan minyak dikasih D2 lah, mengikat. Ini kan orang jadi tertarik. Oh iya ya, lemak-lemak yang ada di usus bisa terkikis, dibersihkan ususnya. Ini kan teknik menjelaskan dengan demo. Nah, tanpa demo orang nggak akan tertarik, karena nggak ada buktinya. Mana buktinya? Misalnya, itu teknik
dalam hal menjelaskan dan meyakinkan konsumen, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang membuat rata-rata orang tidak closing, Bapak Ibu. Anda harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan ini. Ya. Kalau terlalu mahal, buatlah manfaat produk ini lebih tinggi nilainya dibandingkan apa yang Anda keluarkan. Itu intinya. Dan tadi sudah saya jelaskan contohnya pupuk tadi, Power Nutrisi. Ya, atau produk kesehatan, daripada Anda di rumah sakit sekian puluh juta, mending konsumsi ini Anda tidak akan kena sakit itu. Lebih hemat. Anda mencegah lebih baik daripada mengobati, misalnya. Lalu suruh bayangkan, kalau Anda sakit mau berapa rupiah? Sudah habis uangnya, sakitnya Anda rasakan sendiri, tidak bisa didelegasikan orang lain. Tidak bisa toh? Aku pusing titip dulu ya kepalaku. Oh, tidak bisa. Pusing ya rasain sendiri. Betul enggak? Sakit perut ya sakit perut sendiri. Aku mau ada acara sakit perutku tak pindah tempatmu dulu ya. Enggak bisa. Selamat menikmati. Enggak ada yang bisa membantu kalau sudah seperti itu. Betul. Nah, sudah habis uang, Anda menderita, sakit, ya cepat tua, karena orang sakit itu cepat tua, cepat jadi manula. Lebih baik menjaga kesehatan. Anda harus investasikan uang untuk kesehatan Anda. Nah, kalau Anda lebih cantik, Anda lebih terkenal, Anda lebih mudah dalam bekerja karena kecantikan Anda. Anda sebagai selebriti harus menjaga. Ada produk Amoti, ada produk Morskin, ada Lakuku. Anda jelaskan seperti itu. Sehingga nilai mahal tadi tidak menjadi alasan. Tidak punya uang pun tidak ada alasan. Betul. Orang yang sentik-sentik stroke gini, tahu ada lecithin NBP, berapapun dia akan beli kalau dia yakin bahwa itu bisa membantu kesembuhannya. Betul apa betul? Itu kan masalah menjelaskan. Omong doang nggak cukup. Bahwa film, ini loh orang stroke setelah mengkonsumsi lecithin NBP bisa naik sepeda lagi. Faktanya ada. Orang yang kena stroke ngelirik gini, beli. Nah, suruh beli ya, Dolpi apa ya? Adol sapi. Suruh jual sapinya itu, nggak punya duit ya apapun bisa dijual, betul? Nah, seperti itu. Tidak tergesa-gesa itu biasanya orang karena merasa belum butuh, no need tadi. Maka kalau Anda jualan, lihat konsumen Anda kebutuhannya apa. Kalau Anda sudah tahu kebutuhannya, masuk ke itu. Sehingga ketika sesuai dengan kebutuhannya, dia tidak akan merasa menunda-nunda. Saya harus beli sekarang, ini manfaatnya ada. Kan begitu. Oh Bapak kelihatan gemuk ya Pak, ya ini kayaknya perlu D2 Pak. Nah, ini kan seperti itu. Oh Bapak baru mau menanam padi ya? Atau mau ternak lele? Oh, mumpung belum mulai Pak, ini pakai ini Pak. Pakai ini untuk olah tanahnya, pakai ini untuk vitaminnya dan sebagainya. Itu Pak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian no trust. Nah, membangun kepercayaan. Nanti kita akan bahas membangun kepercayaan. Kalau Anda jualan online, tunjukkan personal branding Anda, wajah Anda tunjukkan. Nomor handphone, nomor telepon rumah kalau perlu, Anda cantum karena nomor rumah itu, nomor telepon rumah itu pasti ada alamatnya di Telkom. Itu lebih percaya konsumen. Oh ini lokal, berarti jelas ini alamatnya. Orang akan lebih percaya. Tampilkan portofolio, tampilkan bukti-bukti Anda sudah kirim barang, bentuk barangnya, activity Anda, banyak foto-foto activity Anda tentang produk itu, packaging, kirim barang, tunjukkan foto-fotonya sehingga ada trust konsumen kepada Anda. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian soal teknik menjelaskan, ini ilmu penawaran, Anda harus tahu produk knowledge-nya dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Nah, solusinya adalah, sering kali saya bilang, jadilah pribadi yang menarik, ya, membangun kedekatan dan membangun kepercayaan. Ya, jadilah pribadi yang menarik ya. Anda lihat video-video saya sebelumnya ada di situ. Pribadi yang menarik adalah pribadi yang suka mendengar dibandingkan berbicara. Betul ya? Orang yang mendengar memang membosankan, tetapi bagi yang didengarkan dia sangat senang dengan Anda. Nah, target Anda kan menjadi pribadi yang menyenangkan.
Sesebal apapun Anda tanya. Ya, betul? Kita dengar itu kadang sebel, gitu. Emangnya urusannya apa sama aku? Gitu. Tapi karena dalam rangka menjual, Anda harus mendengarkan. Mendengarkan tidak cukup, harus mengapresiasi. Oh iya, hebat loh Bapak ini. Jarang loh orang seperti Bapak. Oh gimana ceritanya? Oh Bapak bisa hebat seperti itu. Sudah didengar, dipuji, senang enggak? Tambah senang dia. Habis dipuji, ya toh, lihat kesukaannya apa, Anda kasih kesukaannya dia apa. Oh, tambah senang dia. Betul? Oh, Bapak suka mancing ya? Kebetulan, Pak, ini saya kemarin dapat umpan tercanggih masa kini di dunia pemancingan. Ini kalau Bapak pasang umpannya, taruh di air, itu seperti bergerak begini. Wah, itu akan ikan tuh melihat dia mangsa, langsung disergap. Biasanya kalau Bapak mancing butuh 30 menit, ini cuma 5 detik langsung dapat ikan. Oh iya Mas, iya. Mana barangnya ini? Oh iya ya, bagus ya Mas ya. Nah ini, saya sowan Bapak ini, ke tempat Bapak ini, cuma mau memberikan umpan ini untuk Bapak. Harganya berapa? Enggak usah beli, untuk Bapak saja. Kira-kira kalau seperti itu orang itu senang nggak dengan kita? Senang, apalagi kalau dia orang kaya. Sudah, Anda bawa apapun dibeli itu nanti. Anda mau ngajak apapun, dia akan siap. Karena sudah senang dengan Anda. Dia sudah trust dengan Anda. Dia percaya dengan Anda. Dan Anda menjadi pribadi yang sangat menyenangkan buat beliau. Ciri khas pribadi yang menyenangkan buat orang lain, kalau Anda nggak kelihatan, ditanyain. Si Budi kok nggak pernah kelihatan, kemana ya? Nggak ada dia, tuh rasanya kangen ya saya ini. Kemana tuh ini anak ini ya? Itu berarti Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Tapi kalau Anda pribadi yang tidak menyenangkan, baru datang saja orang pergi semua. Ya perlu pergi. Nah, seperti itu. Jadi solusinya Anda harus menjadi pribadi yang menyenangkan, menarik, sehingga membangun kedekatan dan kepercayaan. Lakukan negosiasi yang tidak memaksa, ya. Soft selling, ya. Ceritakan permasalahan, kemudian berikan tips-tips solusinya, ya. Anda hanya cerita saja, ya, tapi yang ada hubungannya dengan manfaat produk yang kita jual, soft selling. Itu cara menjual, ya. Tapi Anda harus tahu need-nya apa. Misalnya, dia wanita paruh baya, ya, di mana dia sering mengeluh keputihan. Sudah tahu berarti need-nya dia sembuh dari keputihan. Maka jangan langsung, kamu keputihan ya? Wah, malu dia. Menuduh. Gitu. Ini produknya, oh kamu mau jualan ya? Kan gitu. Ya. Anda mungkin main ke sana, jangan jualan, bercerita dulu. Wah, ternyata sekarang itu trennya wanita itu kena keputihan. Kenapa bisa keputihan? Karena kebiasaan. Bla bla bla, Anda ceritakan semua penyebab kenapa keputihan, ya. Nanti sampai keputihan, efek kelanjutannya apa? Sampai ke kanker serviks misalnya. Nah, dia kan diceritakan seperti itu kan dengerin, dia, oh iya, aku iya. Tapi kan nggak merasa tertuduh, wong Anda cerita, ya kan? Dia merasa, oh iya, aku keputihan. Tanpa dituduh pun dia sudah merasa, betul? Dan dia semakin ngeri ketika Anda menceritakan efek selanjutnya. Nyawa bisa melayang. Makin takut dia. Nah, ini prinsipnya orang asuransi kan menakut-nakuti dulu itu. Baru solusi. Nah, sama dalam dunia menjual kadang-kala seperti itu. Ya, tapi memang kita bicarakan fakta, bukan untuk menakut-nakuti. Memang faktanya seperti itu. Ketika kita lanjutkan cerita kita, dia semakin mengerikan. Semakin merasa takut. Dia semakin merasa butuh solusi. Nah, ketika merasa butuh solusi, Anda sampaikan, keputihan itu bisa diatasi dengan misalnya minum sirih merah direbus, nah, terus pepet kunci apa dan sebagainya itu yang ada kandungan aktif. Orang kan bingung toh, sirih merah itu di mana, bentuknya apa, belinya di mana, kunci pepet itu apa, barangnya di mana, mumet gitu. Memang sengaja dibikin pusing gitu. Nah, terus itu nyarinya di mana itu?
sirih merah, kunci pepet, manjakani, dan sebagainya, itu belinya di mana itu? Ya memang pusing Bu, jarang orang jualan itu. Tapi kalau Ibu mau, ada yang praktis, tinggal dikonsumsi. Sudah ada manjakaninya, sudah ada sirih merahnya, dan sebagainya. Apa itu? Rosvi misalnya. Anda bukakan produk knowledge tentang Rosvi. Nah, dia baru tertarik. Tidak keputihan ya, Rosvi. Wah, itu hard selling itu. Tidak bisa seperti itu, langsung ditolak Anda. Jadi bercerita, ya, tapi closing-nya tingkat tinggi, itu soft selling. Dan saya sering melakukan itu. Saya jualan pupuk, tidak langsung jualan pupuk. Bisa jadi saya cuman ngevlog, misalnya sawo hitam. Saya cuman ngevlog aja, metik buahnya, saya makan, kemudian saya ceritakan rasanya, kemudian dari mana asalnya, bentuknya seperti apa, buahnya seperti apa. Sudah, itu akan tertarik orang cari bibitnya, cari pupuknya, selesai. Tanya bibit plus pupuk, sudah pasti. Nah, kalau sudah tanya pupuk kan bisnis ini berjalan. Dia jadi pelanggan, rekrut jadi member, selesai. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian yang terakhir buatlah daftar evaluasi. Kalau Anda sudah punya pengalaman dalam menjual, ditolak, dan cari solusinya, ilmu-ilmu Anda sampaikan, pengalaman upline Anda ikuti untuk menyelesaikan masalah-masalah penjualan ini, evaluasi harus terlalu tercatat di buku Anda atau di handphone Anda, supaya jangan mengulang kesalahan yang sama. Harus melakukan evaluasi setiap hari, setiap Anda melakukannya. Gitu ya. Baik, sebelum saya tutup, video ini akan terus saya presentasi ini untuk pembuatan video ini akan sampai berapa seri saya tidak tahu. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau Anda kesulitan terutama punya downline yang jauh-jauh di luar pulau, atau yang jauh dari pendidikan kita, mau ke Jogja juga nggak punya duit dan sebagainya, cara termudah adalah home sharing menonton video-video saya. Seri 1 sampai entah nanti seri berapa. Misalnya Selasa mereka tonton video saya, selesai nonton diskusi, lalu dilakukan. Ya, kemudian seminggu berikutnya, Selasa depan ketemu lagi, evaluasi, gimana targetmu sudah melakukan apa yang terjadi. Nah, kita evaluasi. Lalu setelah selesai, nonton video yang kedua. Setelah itu diskusi lagi, rencana seminggu dilakukan. Nanti Selasa depannya dievaluasi, setelah selesai evaluasi, nonton lagi video ketiga dan seterusnya. Itu materi home sharing yang paling sederhana. Ya, cara yang paling mudah untuk mengajarkan downline-downline Anda di luar kota yang jauh dari pendidikan, jauh dari upline-upline-nya. Baik, Bapak Ibu, materi malam ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Minggu depan, Rabu, materi kita Protected Stable Customer. Setiap Rabu, materi saya selalu berubah. Tidak sama. Karena untuk kepentingan membuat video. Baik, demikian. Terima kasih. Semangat pagi! Semangat pagi! NASA! Anda semua! Tepuk tangan buat Anda semua.